Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 14 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-28. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 11 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 1 sampai 7. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini memberi kesaksian tentang hidupnya dan teman-temannya kepada jemaat di Efesus. Apa yang dipersaksikan oleh Rasul Paulus? Dia menegaskan bahwa dirinya dan beberapa teman yang lain telah ditentukan oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaan Allah. Mereka dipilih sebagai tanda pujian untuk kemuliaan Allah. Jadi hidup mereka menjadi sebuah pujian untuk kemuliaan Allah. Tentu dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan itu mereka sesungguhnya memuliakan Allah. Dirinya adalah sebuah pujian untuk kemuliaan Allah bersama dengan teman-temannya. Karena itu, Rasul Paulus juga menegaskan kepada jemaatnya di Efesus bahwa mereka pun akan mengalami hal yang sama. Mereka akan ambil bagian di dalam kemuliaan Allah berkat Roh Kudus yang dimeteraikan kepada mereka. Tentu setelah Roh Kudus dimeteraikan dalam diri mereka, mereka harus hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Nah, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus adalah hidup yang menjadi sebuah pujian untuk kemuliaan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira kita pun sama seperti jemaat di Efesus. Apa yang sama? Yang sama, kita telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Maka dengan demikian kita atau dalam diri kita ada Roh Tuhan itu sendiri. Dan karena itu kita diberi atau diperkenankan untuk menikmati hidup bahagia bersama dengan Allah. Dan kita harus menjadi sarana Allah, harus menjadi sarana pujian untuk kemuliaan Allah dengan cara hidup yang sesuai dengan harapan dan kehendak Allah. Pertanyaan refleksif, apakah saya dan Anda yang telah memiliki Roh Kudus karena pembaptisan, karena sakramen Krisma, apakah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus sehingga hidup kita menjadi sebuah pujian untuk kemuliaan Allah? Tentu kita sendiri yang paling tahu dan Tuhan yang paling tahu siapa di antara kita yang sungguh menjadi sarana pujian untuk kemuliaan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan para muridnya supaya waspada terhadap ragi orang Farisi, yakni kemunafikan. Yesus tahu persis hidup dalam sebuah komunitas, dalam kebersamaan. Terjadi interaksi, dan dalam interaksi itu hal yang baik dan yang tidak baik bisa saja mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi ada hal yang baik yang bisa mempengaruhi kehidupan orang, tapi juga ada hal-hal yang tidak baik yang mempengaruhi hidup seseorang. Karena hidup seseorang berada bersama dengan yang lain. Mungkinkah kita seperti orang Farisi yang dalam kebersamaan dengan orang lain mempengaruhi orang lain dengan ragi kemunafikan kita seperti orang Farisi itu, dengan ragi cara hidup kita yang kurang baik, sehingga orang lain tertular dengan keburukan, dengan hal-hal yang tidak baik dari diri kita? Mungkinkah kita dipengaruhi oleh cara hidup yang lain, oleh cara hidup orang-orang lain, bahkan oleh cara hidup dunia terhadap kita dengan hal-hal yang kurang baik? Kita diminta untuk waspada. Kita diminta untuk membentengi diri kita supaya tidak terpengaruh dengan ragi kemunafikan
dari orang-orang Farisi dalam tanda petik, dari lingkungan yang ada di sekitar kita, dari dunia di sekitar kita, dari informasi di sekitar kita, dari sesama di sekitar kita. Ingat, dalam diri kita ada roh Tuhan. Roh Tuhan harus menuntun hidup kita. Karena ketika kita mau dituntun oleh roh Tuhan dalam kehidupan kita, sudah dengan sendirinya kita telah membentengi diri kita dari ragi kemunafikan, ragi dunia yang jahat, yang tidak baik. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita dan kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Tuhan memberkati.